Kemarin aku sudah nunggumu di bandara 3 jam lebih, katanya kau mau ke Padang. Nggak datang-datang. Ini kayaknya calon Dirman kedua ini kayaknya. Salah. Gimana? Rizal modus bukan modus. Dia mau ke Padang, jadi aku itu kan orang baik. Yang mau ngantar dia jadi sopir pribadinya 1 hari. Ya. Rizal modus ini. Ada dah. Asobo. Rizal. Kenapa sih kamu masih bertahan dengan keyakinanmu sekarang, Rizal? Karena satu-satunya agama yang benar itu agama Islam. Nggak ada agama. Sebentar. Ini aku kejar ini menarik. Tunjukkan saya satu dalil yang menjelaskan bahwa agama yang benar itu agamanya kamu. Tunjukkan dalilnya. Baik, aku tunjukkan ya. Ada di Al-Baqarah 255 ya. Baca. Minasyaitonirrajim. Allahul la ilaha illa wal hayyul qayyum. Di Honda Cengkareng. Hah? Ya, latak bubuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man Ngarang bebas. yasfa'u indahu. Ngarang bebas. Tapi kau Ngarang minta bebas, kau. dalil. Itu kau baca lah 255. Di mana? Al-Baqarah Di mana aku 255. Al-Baqarah 255. Misalnya asli, Pak. Silnya si Adi di Pak. 255. Thank you, Bang. Coba telepon si Zul Baralesnya. Lucu memang misalnya di sana dikatakan ya. Allahul la ilaha illa Ya, huwal hayyul qayyum. Aku bacain ya. Di sini tidak ada yang menjelaskan kalau agamamu. Dia harus ngidolin dia suruh. Ya dengar dulu ya. Nih aku bacain. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus. Dia ini nggak ada yang menjelaskan, Rizal. Ini tidak menjelaskan, Rizal. Mana Rizal? Mana ada yang menjelaskan Ya sih? kau dengar dulu lah. Itu kan terjemahannya Yul. Ya, Maka ini. kau dengar dulu ya. Hmm. Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi isni. Allah, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya ya. Dia tidak pernah tidur, yang tidak tidur dan tidak pernah dilanda kantuk. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ya. Allah yang begitu agung, yang begitu sempurna ya, pencipta langit dan bumi, pemilik sorga dan neraka Yul, nggak akan mungkin lahirnya di tempat-tempat kotor ya deh ya, nggak akan mungkin lahirnya di tempat-tempat kotor, apalagi di kandang-kandang hewan. Inilah salah satu yang membuat ya aku begitu yakin hanya agama Islam lah satu-satunya agama yang benar. Mana mungkin sang pencipta langit dan bumi, sampai setengah. Sang pencipta langit dan bumi ya, yang sang pemilik surga dan neraka lahir di tempat-tempat kotor, apalagi di kandang-kandang hewan. Ini dipakai deh ya, pakai Ya, ini kamu tuh. jangan kebiasaan begini-begini sama Yulia. Segininya ilmumu sama aku. Jangan kau begini-begini sama aku ya.
Sekarang aku tanya sama kamu, siapa nama Tuhanmu Rizal? Rizal. Siapa nama Tuhanmu Rizal? Coba kamu tunjukkan satu dalil yang menjelaskan siapa nama Tuhanmu. Jelaskan. Kamu Tadi udah tadi kan ngomong udah disebut. nggak ada Allah. congormonya yang banyak. Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kan jelas disebutkan, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah yang mengurus makhluknya. Apa bukti Dia mengurus makhluk? Contoh, seluruh dokter sepakat Dul. Ya enggak, dengar dulu deh ya. Seluruh dokter sepakat bahwa dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit, bahwa obat itu tidak bisa menyembuhkan penyakit, ya. Tuhanlah, Allah lah yang maha penyembuh, maka sesuai. Oke, sekarang ini bersesuaian. sebentar. Coba, bagaimana mungkin Tuhan yang Sebentar, kamu ngomong masalah dokter. Aku tanya sama kamu, kalau kamu sakit pergi ke dokter atau pergi ke Tuhanmu? Rizal, kalau sakit pergi ke dokter apa pergi ke Tuhan, Rizal? tadi nyambung nangkap nggak Yul aku ngomong? Enggak, Ya? enggak. Nangkap nggak aku ngomong? Ya. Semua dokter mengaku bahwa dia tidak mampu menyembuhkan penyakit, ya. Dia nggak mampu menyembuhkan penyakit. Dia berkata bahwa obat itu hanya sebagai apa? Sebagai ikhtiar saja. Yang menyembuhkan Ikhtiar. itu adalah ikhtiar bagi kami, ya. Hanya usaha dan perjuangan kita untuk menjadi sembuh. Tapi ingat, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana mungkin, Dek, ya? Tuhan yang lahir di tempat kotor mampu seperti itu? Enggak akan. Oke, gini Rizal. Besok kalau kamu sakit Rizal, kamu di kamar aja, nggak usah kemana-mana ya. Di kamar saja, pasti sembuh kamu itu. Kalau udah sekarat, kamu udah mau sakaratul maut, kamu di kamar aja, pasti kamu akan sembuh. Kamu percaya itu? Buka mic-nya. Beginilah kalau diskusi sama Yuli di mute, ya, di mute. Soalnya aku nggak suka orang berdiskusi yang ngarang bebas, Rizal. Ngarang bebas di mana? Aku ngarang bebas. Tapi aku berkata sesuai data bahwa Datanya mana? tidak ada satu. Kalau ada Yul, satu dokter yang mengatakan bisa menyembuhkan manusia, bawa aku ke dokter itu. Adakah satu dokter yang mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit? Atau adakah satu obat yang mengatakan bahwa obat itu mampu menyembuhkan penyakit? Ya, nggak ada yang berani klaim, ya, nggak ada yang berani. Maka satu-satunya yang mampu menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Pencipta langit dan bumi, pemilik surga dan neraka. Ya, oke lah Rizal. Besok kalau kamu sakit jangan pergi ke dokter ya. Awas kamu ke dokter, nanti aku lihat kalau kamu sampai sekarat kamu ke dokter bener nih. Ya, jalan-jalan lah kau ke Padang, Yul, ya. Jalan-jalan kau ke Padang biar wawasan akalmu itu terbuka. Bagaimana ketika kau melihat bagaimana indahnya itu Pulau Mande yang ada di Sumatera Barat itu, Pulau Mande yang begitu indahnya, maka di sana kau akan mikir, nggak mungkinlah manusia yang lahir di kandang hewan mampu menciptakan Pulau Mande yang begitu indah. Ya, Rizal, kau Rizal. akan terbuka akal dan pikiran. Rizal, aku mau sampaikan sama kamu Rizal ya. Tanah, langit ini semua, bumi yang kau pijak ini Tuhan yang menciptakan. Bukan Bapak Iya, tahu. Tuhan. Tapi kau dengar saya ngomong. Dengar. Kamu mau saya muter mau dengar saya ngomong. Kamu suruh saya pergi injak tanah Padang. Buat apa saya pergi ke sana? Sementara kita sudah melihat tidak ada yang namanya toleransi di situ. Ngapain saya pergi ke sana? Bencana kalau saya pergi ke sana. Kenapa harus kamu suruh saya pergi ke sana? Kamu kalau mau belajar tentang toleransi yang sebenarnya pergi ke Bali kamu sana. Lihat kaum kamu di situ. Apakah pernah dia dapat namanya intoleransi? Itu ya Rizal kalau mau bicara yang benar. Kamu suruh saya ke Padang, nanti saya digeruduk, kamu mau tanggung jawab. Orang kamu taunya gerada-geruduk. Ya, Ini sama orang. Ajinomoto. Udah, boleh aku ngomong. Boleh Kenapa? aku ngomong deh. Boleh aku ngomong. Silakan. Baik.
Yul, kalau nggak ada toleransi di Kota Padang ini, apalagi di Ranah Minang ini, ingat ya, nggak akan ada orang-orang di luar Islam yang tinggal di sini. Ya. Nggak akan ada. Sebab lebih dari 90% di Kota Padang, di Ranah Minang ini, ya beragama Islam. Ya jikalau tidak ada toleransi sebentar. sudah punah Sebentar. kalian. Dek. Sebentar, aku tanya. Kalau kau bilang katanya tempatmu toleransi, apakah kalau seandainya orang Kristen ini ada kesalahan, apakah penyelesaian masalahnya harus dengan menghancurkan seperti itu, Rizal? Buka dulu, pakai dulu akalmu, otakmu tuh pakai dulu. Yul, itu makanya kau jangan baca berita hoax, bacalah berita yang terpercaya. 105 balik. Saratui limo Baca. bale. Saratui 5 bale. Siko bana Siko pembual ambo disuruh percaya sama Siko. Siko tak cakap benar itu. Lama-lama Rizal ada yang komentar nih. Lama-lama Rizal dikasih kenal tuh. Tenang teman-teman, kita ajarin Rizal, dia harus tahu kalau orang Kristen itu jangan pernah mengajarkan orang Kristen tentang kasih dan damai. Kita sudah tuntas. Padang Pati. Buka mic-nya. Kalau adek mau dengar berita, dengar berita yang terpercaya, berita yang netral tanpa menyudutkan pihak manapun. Ingat ya, ini aku sampaikan kepada Yuli. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, karena oknum jemaat dan sang pendeta ini, mereka itu menantang warga yang ada di sekitar sana. Mana buktinya? Laki. Buktinya mana buktinya? Ada videonya, Tunjukkan. Nanti itu akan dibuka di pengadilan. Tunjukkan. Jangan sekarang. Itu kan akan dibuka di pengadilan dulu, ya. Zaman itu sudah canggih, Rizal. Semua bisa ditonton melalui sosial media. Kamu bohong aja kamu ini. Benar. Aku nggak bohong. Kami orang-orang terbiasa tidak berlaku. Terbiasa berbohong maksudnya. Udah Rizal. Udah, kau jualan dulu Rizal. Jangan ngajak orang Kristen untuk damai, jangan. Sudah jelas di Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini udah pesan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali bandingkan ajaran kasih dengan ajaran yang kamu ikuti itu, Rizal. Kalau misalnya bandingkan ajaran kasih dengan ajaran yang gak ada setiap hari.